Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 1 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi saudara dalam Tuhan. Bacaan kita tanggal 1 April berjudul Marilah, undangan dari Allah Maha Kasih, nasihat adalah kepunyaan Allah. Ayatnya terdapat dalam Amsal 8 ayat 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Amsal 8 ayat 14. Yesus datang untuk menampilkan karakter Bapa, dan Ia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia untuk menampilkan karakter Kristus. Ia telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk menunjukkan cara hidup, dan Ia tidak meninggalkan kita sendiri memberitakan firman-Nya, namun Ia menjanjikan kuasa Roh Kudus. Lalu adakah kebutuhan sehingga beberapa orang harus berjalan dalam ketidakpastian, dalam duka cita, dan mereka tidak mengalami gerakan Roh Kudus dalam hati mereka? Apakah engkau lapar dan haus akan petunjuk dalam kebenaran? Maka engkau memiliki janji yang pasti bahwa engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Tuhan ingin kita memiliki roh hikmat surgawi. Apakah kita semua terdorong untuk berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati dan sungguh-sungguh sesuai kebutuhan kita yang mendambakan semangat kebijaksanaan daripadanya? Apakah kita berdoa dan berkata, tunjukkan rahasia yang tidak saya ketahui, ajarilah saya ya Tuhan? Suatu roh kerendahan hati yang luar biasa, doa yang sungguh-sungguh keluar dari bibir yang tulus, berdoa memohon nasihat dari Tuhan. Testimonies to Minister halaman 199 dan 200. Murid-murid itu datang kepada Yesus dan mengabarkan segala sesuatu kepadanya. Hubungan mereka yang erat dengan Yesus memberanikan mereka untuk mengemukakan kepadanya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kesukaan mereka atas hasil pekerjaannya, dan duka cita mereka atas kegagalan, kesalahan-kesalahan mereka, dan kelemahan-kelemahan mereka. Alfa dan Omega Jilid 5 halaman 388. Demikian bacaan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Amsal 8 yang menyatakan tentang hikmat. Dan dalam renungan pagi tanggal 16 Januari 2022 yang lalu, kita sudah pelajari siapa sang hikmat tersebut. Nah, dalam suratnya kepada E.G. Daniels tentang pentingnya bekerja bagi Tuhan dengan mengabarkan kebenaran di Amerika, khususnya ke dalam kota-kota, Nyonya White mengutip Amsal 8. Mari kita baca yang ditulis dalam suratnya nomor 164 tahun 1901, paragraf 19. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan
dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Amsal 8 ayat 4-13 dan 35 dan 36. Amsal 8 ini tentang hikmat. Dan sang hikmat berkata, lidahku mengatakan kebenaran. Inilah salah satu alasan mengapa Nyonya White mengutip Amsal 8 dalam menghimbau umat-umat untuk pergi mengabarkan kebenaran. Kemudian perhatikan ayat 35 dan 36, atau yang ditandai warna kuning. Sang hikmat berkata, siapa yang mendapatkan dia mendapatkan hidup, tetapi siapa yang tidak mendapatkan sang hikmat merugikan dirinya sendiri, sebab maut menjadi bagiannya. Semua kebenaran ini menyatakan tentang Kristus. Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Amsal 8 ayat 7 berkata, karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Dalam Yohanes 8 ayat 45, Yesus mengatakan, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Kemudian Amsal 8 ayat 12 berbunyi, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Paulus menyatakan dalam Kolose 2 ayat 3 tentang Yesus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Serta Amsal 8 ayat 35 yang menyatakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, tentang hidup, Yohanes menyatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tidak heran, saudaraku dalam Tuhan, masih dalam surat yang sama, Nyonya White menyatakan bahwa Amsal 8 tersebut adalah suratnya nomor 164 tahun 1901 paragraf 20, berbunyi, Tuhan Yesus meletakkan kata-kata ini di dalam mulut instruktur yang ditunjuknya untuk kepentingan mereka yang hidup di zaman ini, ketika kesaksian yang pasti harus diberikan sehubungan dengan tuntutan hukum Allah yang mengikat. Amsal 8 yang Nyonya White kutip tadi dalam paragraf 19 dikatakan adalah perkataan yang Yesus letakkan di mulut para instrukturnya atau juru kabarnya. Artinya, para juru kabar Kristus tidak perlu khawatir akan apa yang akan kita katakan, sebab Yesus yang akan meletakkan kata-kata kebenaran dalam mulut kita. Bahkan, Amsal 8 ini bukan hanya kata-kata Yesus saja, tetapi tentang Yesus itu sendiri. Ingat kembali penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang Amsal 8 dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 21, paragraf 5. Berbunyi, dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama, sebelum bumi ada, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat 22, 23, 29, dan 30. Dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa Amsal 8 ayat 22 sampai 30 ini adalah perkataan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari, terjemahan bahasa Indonesia tidak tepat, khususnya ayat 22 yang berkata, Tuhan telah menciptakan aku. Yang benar adalah Tuhan telah mendapatkan aku. Kemudian dalam Signs of the Times, tanggal 29 Agustus tahun 1900, paragraf 14, Nyonya White menuliskan,
Melalui Salomo, Kristus menyatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ia berkata, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Dalam paragraf ini, saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat kembali mengutip Amsal 8, khususnya ayat 23-30. Dan bila mana kita baca ayat 24 dan 25, dikatakan bahwa sebelum semuanya diciptakan, hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus, telah lahir. Inilah pernyataan Kristus melalui Salomo yang dicatat dalam Amsal 8. Kristus menyatakan melalui Salomo bahwa dia telah lahir sebelum semuanya ada. Kenapa? Karena nanti yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Kita bisa baca Kolose 1 ayat 15-17. Jadi saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Roh Nubuat mengutip Amsal 8 dan menyatakan bahwa Amsal 8 adalah perkataan Yesus, anak Allah, dan bahwa Amsal 8 itu adalah tentang Yesus, bahkan menyatakan tentang kelahiran Yesus. Mengapa kebenaran ini penting sekali diulang dan diperhatikan? Karena sudah banyak pendeta dan umat Allah yang tidak percaya lagi bahwa Amsal 8 ini adalah tentang Yesus. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 adalah tentang Yesus. Jadi, saat hikmat berkata dalam Amsal 8 ayat 14, yang adalah ayat inti renungan pada pagi hari ini, dikatakan, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Maka yang dimaksudkan adalah pada Yesus ada nasihat dan pertimbangan. Yesuslah pengertian dan pada Yesus ada kekuatan. Sebab hikmat itu adalah Yesus. Artinya, hikmat itu adalah milik Allah dan dinyatakan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 24, berbunyi, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jelas bahwa Yesuslah hikmat Allah. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk hikmat saja. Ingat kembali renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 109 paragraf 1. Yesus datang untuk menampilkan karakter Bapa. Sebab memang Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita dapat mengenal Bapa. Dan tidak hanya berhenti di Yesus. Karakter Bapa yang Yesus tampilkan kepada kita harus kita tampilkan kepada dunia juga. Kalimat selengkapnya berbunyi dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 109 paragraf 1. Yesus datang untuk menampilkan karakter Bapa dan Ia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia untuk menampilkan karakter Kristus. Jadi, karakter Bapa dinyatakan oleh Yesus kepada dunia dan kemudian kita menyatakan karakter Kristus kepada dunia. Dan bila kita sudah menyatakan karakter Kristus kepada dunia, maka itu sama dengan telah menyatakan karakter Bapa kepada dunia. Sebab Bapa dan anaknya satu dalam karakter. Demikian juga dengan hikmat. Hikmat Allah adalah Yesus dan telah dinyatakan kepada dunia. Dan kemudian kita menyatakan hikmat Kristus kepada dunia. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 109 paragraf 2. Tuhan ingin kita memiliki roh hikmat sorgawi. Nah, tentang hikmat sorgawi ini atau heavenly wisdom, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Juli 8 tahun 1909 paragraf 3 berbunyi, tidak ada kuasa manusia yang dapat menempatkan kasih yang tidak mementingkan diri di dalam hati manusia. Hanya Kristus yang dapat melakukan ini. Dia sendiri yang dapat memberikan hikmat sorgawi.
Dan ini Dia lakukan sebagai tanggapan atas ungkapan keinginan kita untuk dipimpin oleh Roh-Nya yang murni. Hanya Yesus sendiri yang dapat memberikan hikmat sorgawi atau heavenly wisdom. Maka saat dikatakan Tuhan ingin kita memiliki roh hikmat sorgawi, hal itu artinya kita harus datang kepada Yesus untuk menerima Roh-Nya yang murni. Sebab pemberian hikmat sorgawi adalah oleh kehadiran Roh-Nya Kristus yang murni. Oleh karena itu, roh hikmat sorgawi sama dengan Roh Kristus. Roh Kristus inilah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita agar kita memiliki hikmat yang adalah kepunyaan Allah. Sebab Yesus adalah hikmat Allah, dan dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita, hal itu sama dengan menerima hikmat Allah dalam hati kita. Dan bila kita menerima hikmat Allah dalam hati kita, yang adalah Yesus Kristus, maka nasihat menjadi bagian kita. Sebab pada Yesus ada nasihat, ada pertimbangan, ada pengertian, dan kekuatan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita bahwa Amsal 8 adalah tentang Yesus, Dialah hikmat Allah, dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut roh hikmat sorgawi atau Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini dari Amsal 8, yang berbicara tentang Yesus, yang adalah hikmat Allah. Dan bila mana kami memiliki hikmat Allah ini, maka pada kami ada nasihat yang adalah kepunyaan Allah. Sebab nasihat tersebut Allah karuniakan di dalam anak-Nya, sehingga melalui anak kami boleh menerima nasihat, pertimbangan, pengertian, dan kekuatan. Kiranya ini menjadi sukacita, bahwa kebenaran ini boleh memerdekakan kami semua. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh hikmat sorgawi dalam hati kami, agar kami menjadi serupa dengan anak-Mu yang tunggal, dan bila mana Dia datang, kami peroleh keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.